Lu pada jangan harap dapat ijazah kelulusan BINUS. Emosi gue denger BAP-nya. Tunggu pembalasanku, jangan harap pada tidur pulas kau. Mau kau anak artis, anak orang kaya, anak pengusaha, gue kagak takut usut sampai tuntas pak, katanya gitu. Kemudian nih, bahwa pelaku ini terlihat mendorong, meneriaki, bahkan mencekik korban yang terlihat sudah tidak menggunakan celana lagi. Waspadalah, waspadalah. Karena mereka bisa ada di mana-mana dan kapanpun mereka mau. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang lagi viral di Indonesia. Yap, tiada lain dan tiada bukan kasus tentang pembulian guys ya. Nah, entah kenapa nih di Indonesia ini akhir-akhir banyak banget kasus-kasus tentang pembulian. Nggak tahu kenapa gitu loh. Orang-orang tuh bully lagi gitu loh. Padahal ya pembulian itu mesti kita antisipasi gitu loh cuy. Nah, kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus pembulian di BINUS Serpong yang melibatkan anak dari selebriti di Indonesia. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa pembulian sekali lagi itu suatu hal yang katrok banget. Ya. Menurut gue sih sekarang paling culun, paling culun yang paling mendasar adalah pembulian. Penakut. Iya, di SMP, di SMA dan ya, jadi publik tuh seketika geram dengan aksi pembulian yang dilakukan sekelompok anak sekolahan yang di dalamnya nih diduga anak dari Vincent Rompis. Nah, video aksi bullying ini nih tersebar di sosial media cuy. Nah, dan dalam video tersebut tuh terlihat ada seorang anak laki-laki yang hanya bisa terdiam. Dia tuh dibully oleh anak-anak sepantarannya. Nah, di sana juga terlihat bahwa pelaku ini terlihat mendorong, meneriaki, bahkan mencekik korban yang terlihat sudah tidak menggunakan celana lagi. Nah, di sana juga terdapat banyak orang-orang di sekelilingnya itu yang melihat aksi tersebut dan mereka tuh sambil memvideokan dan sambil tertawa-tawa, guys. Nah, korban bullying itu dikabarkan dia tuh sampai harus melakukan perawatan gitu di rumah sakit karena mengalami luka-luka memar dan luka bakar yang diduga akibat sundutan rokok. Bagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas, mungkin itu. Nah, tak lama dari kasus ini viral, pihak dari BINUS Serpong itu mengeluarkan surat pernyataan resmi yang menyatakan bahwa kasus tersebut terjadi di luar sekolah. Dan pihak dari sana juga mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki dan mengusut tuntas kasus ini cuy. Nah, katanya segerombolan anak-anak di sana yang melakukan aksi pembulian itu tergabung dalam suatu geng yang namanya geng Tai. Nah, ini tuh gue nggak tahu kenapa ya, mereka tuh memilih nama tersebut untuk dijadikan nama gengnya. Dan ternyata cuy, geng tersebut tuh sudah ada selama 9 generasi. Yang berarti kalau 9 generasi itu bisa kita hitung, satu generasinya 1 tahun, berarti 9 tahun lamanya. Nah, diketahui juga bahwa geng ini tuh bukan hanya kali ini melakukan aksi pembulian gitu, tapi sudah lama. Namun mungkin kasus yang sekarang naik ke media itu karena di dalamnya ada anak dari selebriti cuy gitu loh. Nah, lantas bagaimana awal mula dari kasus geng Tai ini? Jadi guys, awal mula kasus ini viral tuh berawal dari sebuah tweet di Twitter dari akun @bospurwa pada tanggal 18 Februari 2024 yang lalu. Nah, tweet tersebut tuh menyebutkan adanya kasus perundungan di SMA BINUS Internasional Serpong yang melibatkan seorang anak yang diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh sejumlah siswa senior yang tergabung dalam sebuah geng. Akun Bospurwa juga memposting beberapa foto dan kronologi kejadian yang terjadi. Dan bahkan salah satu pelaku dari pembulian tersebut adalah anak artis di Indonesia. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, mereka tuh tergabung dalam sebuah geng yang nama gengnya itu adalah geng Tai. Ya, gue tuh aneh banget kenapa mereka menamai gengnya adalah nama itu gitu. Apakah nggak ada nama yang lain yang lebih keren gitu lah. Cuman mungkin ada arti tersembunyinya juga nggak tahu kita ya. Tapi geng itu tuh disingkat dengan singkatan GT gitu. Nah, di dalam cuitan tersebut tuh mulailah banyak orang-orang yang bersaksi atas kasus pembulian tersebut. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah mereka tuh menghabisi korbannya itu dengan cara yang sadis gitu. Contohnya adalah dengan menggunakan kuntung rokok gitu loh. Jadi mereka kuntung rokok yang panas tuh sampai menyebabkan luka-luka bakar gitu di tubuhnya. Dan katanya tuh nggak cuman itu, jadi mereka juga memukul korbannya dengan menggunakan kayu sambil divideokan gitu. Cuman sampai saat ini nih, gue tuh belum menemukan video yang
memukulnya menggunakan kayu gitu. Nah, gue juga nemu nih guys, ada cerita dari salah satu akun Instagram yang gue coba akan bacakan sekarang. Katanya nih di sekolah Binus Serpong terdapat subkultur atau geng remaja yang dikenal dengan nama geng tai atau disingkat GT. Subkultur ini bergaul di sebuah toko kecil di belakang sekolah bernama Warung Ibu Gaul atau disingkat WIG, di mana mereka berkumpul di toko tersebut setiap hari sepulang sekolah untuk melakukan kegiatan menyimpang yang mungkin mengandung unsur kriminal seperti kekerasan, merokok di bawah umur, dan vaping. Dalam subkultur ini, senior atau kelas 12 disebut Agit. Mereka mengendalikan semua yang ada di geng. Kelompok ini telah berlangsung selama 9 generasi dan dimulai pada masa sekolah menengah atas. Agit tersebut akan merekrut anggota untuk bergabung dengan geng-geng ini, dan imbalan untuk bergabung dengan geng-geng ini bervariasi, seperti ditawari uang untuk bergabung, memiliki akses ke tempat parkir dekat Binus. Namun imbalan utama yang membujuk orang untuk bergabung adalah status di sekolah. Di Binus, anak laki-laki diketahui memiliki status hierarki yang lebih tinggi ketika mereka bergabung dengan geng. Dan mereka juga mengalami tekanan teman sebaya dari para penghasut, yang seringkali berujung pada pemukulan jika mereka tidak mengikuti perintah yang diberikan oleh penghasut. Nah, berarti mereka tuh kayak biar keren aja dan mendapatkan keuntungan gitu dari masuk ke dalam geng tersebut. Dan ya, berarti juga mereka yang masuk tuh rata-rata gitu ya, secara terpaksa atau disuruh gitu loh, bukan kemauannya sendiri. Ya mungkin ada juga yang mau, tapi ada juga mungkin yang dipaksa oleh penghasut itu. Namun ada aturan yang harus dipatuhi untuk menjadi anggota resmi GT. Pertama, calon anggota baru akan dikumpulkan di warung-warung, di mana para orang tersebut akan mengambil kendali dan meminta mereka untuk melakukan perilaku menyimpang. Beberapa contoh antara lain meneriakkan nama, membelikan makanan untuk para penghasut, dan mengikuti perintah yang mereka minta. Namun yang terpenting bagi mereka harus dihukum secara fisik. Mereka juga melecehkan calon anggota baru untuk menunjukkan apakah mereka layak menyandang gelar anggota geng. Oh, jadi mungkin semacam kayak ada ospek gitu ya. Ada persyaratan yang harus dilakukan sebelum masuk ke dalam geng tersebut, dan ya salah satunya mungkin harus dihukum secara fisik gitu loh. Dalam kejadian tanggal 2 Februari, kelas 11 dan 10 menjadi saksi mata kejadian. Lebih dari 40 orang terlibat dalam insiden ini. Beberapa mengakibatkan skorsing dan bahkan drop out. Saat ya disensor mungkin itu nama, dicekik dan dipukul, orang-orang yang hadir tertawa saat mengambil gambar dan video pemukulan. Ada juga yang sambil makan, diikat di tiang, dipukul menggunakan kayu, bahkan ada 2 perempuan yang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka menganggapnya lucu dan itu tidak berakhir di sana. Kalau udah kayak gini sih kayak bingung ya, kita korban tuh salah atau enggak. Yang berarti korban yang menjadi korban bullying itu, dia tuh akan masuk ke dalam geng tersebut. Dan ya mungkin di apa tuh tadi disebutkan bahwa mereka tuh dihukum secara fisik gitu loh. Nah, korban dari kasus pembulian ini tuh udah speak up, dan di Instagram ibunya, dia tuh mengatakan bahwa anaknya ini mendapatkan perlakuan yang benar-benar mengerikan guys. Dan ibunya ini membuat postingan juga di Instagram yang bertuliskan kayak gini: menjawab semua rasa penasaran para orang tua Binus. Ya benar, adanya telah dilakukan kekerasan terhadap anak saya yang dilakukan seniornya anak-anak kelas 3 SMA Binus International School Serpong. Sekelompok geng sekolah dan mereka mempunyai peran masing-masing dalam kejahatannya. Sejak tanggal 2 Februari anak saya dihajar, dipiting, dicekik, diikat di tiang, ditendangin, diludahin bergantian, disundutin pakai rokok badannya, dipukul pakai kayu dari belakang, dihajar bagian perutnya, dan ditonton banyak orang. Masih banyak lagi yang gak bisa saya sebutkan dan berlanjut ke part 2. Sebelum pemilu, dihajar lagi dan dibakar tangannya pakai korek api yang dipanasin. Dan tolongnya mereka videokan. Saya sudah dapat videonya, dan mereka bilang itu hanya pemanasan dan akan dilanjut lagi hari Kamis. Anjir, berarti itu tuh baru pemanasan cuy. Kalau udah pemanasan tuh apalagi aksinya gitu ya. Berarti lebih parah dari ini kah atau gimana? Untungnya keburu saya tahu dan langsung bertindak malam itu juga. Kenapa anak saya tidak bisa melawan? Karena diancam kalau lapor dan melawan, adiknya yang kelas 6 SD akan dianiaya juga, akan dilecehkan dan bahkan mengancam membunuh. Saya sempat berpikir apakah anak saya ada salah duluan, pernah mukul orang atau berantem, kenapa? Tapi ternyata itu cuma ditatar kakak kelasnya yang katanya biar mentalnya kuat. Situ sehat tong, natar anak gue, sini lu pada gantian gue yang tatar sekarang. Gimana perasaan orang tua lu, waras kah? Menyedihkan, pasti hati orang tua mana yang gak akan kecewa begitu tahu anak-anaknya seperti kriminal. Wow,
Jadi menurut postingan si ibu ini nih, ya kurang tahu juga siapa gitu ya. Dia mengatakan bahwa kenapa anaknya itu tidak melawan karena diancam sama senior-seniornya itu tuh, dikatakan senior, kalau dia melapor itu anaknya yang kelas 6 SD itu akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti dianiaya, dilecehkan, bahkan yang lebih parah nih, anjir sampai diancam dibunuh. Gila nggak tuh? Nah, sementara nih mengenai kasus ini, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Tangerang Selatan, Alvino Cahyadi, mengatakan masih mendalami perkara itu. Beliau juga berujar telah menindaklanjuti laporan tersebut. Tim penyidik juga sudah mendatangi rumah sakit di mana posisi korban dirawat. Mereka telah meminta keterangan klarifikasi dan mengecek TKP sehubungan dengan pelaku perundungan. Nah, kemudian ada juga nih foto dari korban yang sedang dirawat di rumah sakit gitu ya. Kemudian kurang tahu juga dari Instastory siapa, tapi dituliskan di sana, rasain lu pada jangan harap dapat ijazah kelulusan BINUS. Emosi gue denger BAP-nya, tunggu pembalasanku, jangan harap pada tidur pulas kau. Mau kau anak artis, anak orang kaya, anak pengusaha, gue kagak takut, usut sampai tuntas pak, katanya gitu. Kemudian nih ada juga yang berkomentar, Legolas anaknya Vincent, Tristan Tobing anaknya Dr. Edwin Tobing, Raul anaknya presenter Metro TV, Arif Suditomo, sejauh ini yang bapaknya diketahui. Nah, sejauh ini baru mungkin beberapa anak aja yang diketahui bapaknya gitu. Dan ya mirisnya gitu sih, orang-orang kayak padahal bapaknya tuh terkenalnya sangat membenci dan bahkan tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, perundungan gitu ya. Tapi anak-anaknya malah menghancurkan mungkin karir ayahnya gitu. Ya mau dikatakan itu ngelatih mental ke atau apa, itu tuh anjir kalau udah kekerasan fisik apalagi ngancem-ngancemnya yang di luar batas gitu, kayak udahlah itu udah parah banget. Dan ya semoga pihak kepolisian tuh bisa mengusut tuntas kasus ini sampai selesai, dan semoga di Indonesia ini tidak ada lagi kasus pembulian gitu ya. Mungkin sekian aja pembahasan kali ini. Jika kalian suka silahkan untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share. See you next video and see you next time.